Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih berkenaan dengan ibadah puasa. Wa ammas sunanu fasittun. Adapun kesunahan-kesunahan ketika puasa itu fasitun ada 6. Yang pertama takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Jadi beda antara suhur dengan sahur. Kalau suhur itu adalah perbuatan makan sahur. Akan tetapi kalau sahur itu adalah makanan yang dimakan ketika waktu sahur. Seperti wudu. Kalau wudu itu adalah perbuatan membasuh anggota wudu, tapi kalau wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur, itu disunnahkan. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam bersahur itu ada keberkahannya. Kemudian wa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka di sini yang dimaksud adalah ketika sudah yakin betul masuk waktu maghrib. Jangan sampai kita bersegera berbuka, ternyata belum masuk waktu maghrib. Maka batallah puasa kita dan wajib mengqadha. Jadi yang dimaksud bersegera berbuka itu maksudnya adalah ketika sudah yakin masuk waktu maghrib. Berbukanya dengan apa? Bitamrin. Itu dengan korma. Yaitu sunnah ya. Sunnah berbuka itu dengan tamar, kurma. Awil ma atau air. Nah, berbukanya tadi qabla shalah, sebelum mengerjakan sholat. Jadi mendingan makan berbuka sambil ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu malah nggak khusyuk sholatnya. Jadi bukanya tadi dilakukan sebelum sholat. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah tarakus siwak ba'da zawal, meninggalkan bersiwak setelah zawal. Zawal ini setelah masuknya waktu zuhur. Jadi disunahkan tidak bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Akan tapi sebelum waktu zuhur, dari subuh sampai sebelum waktu zuhur itu tetap disunahkan. Terus sampai waktu zuhur. Nah, setelah waktu zuhur sampai waktu maghrib itu dimakruhkan ketika itu. Kemudian waljud dan dermawan. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, 5 karena sesuatu sabaqa yang telah lewat min fadailihi, daripada keutamaan-keutamaan dermawan fi zakah yang telah dijelaskan pada bab zakat sebelum ini. Jadi Nabi itu di luar bulan Ramadan ini dermawan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, Nabi ini ajwad, lebih dermawan lagi. Jadi disunahkan bersedekah di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian wa mudarasatul Quran, sunnahnya lagi adalah mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, termasuk juga membaca Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan hendaknya diperbanyak membaca Al-Quran.
Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan itu adalah kebiasaan para ulama dulu. Imam Syafi'i itu diceritakan di luar bulan Ramadan setiap hari beliau ini khatam 1 kali Al-Quran. Akan tapi ketika masuk dalam bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran ini 2 kali. 1 kali siang hari, 1 kali malam hari. Jadi 1 bulan Ramadan beliau ini mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Oleh karenanya ketika di dalam bulan Ramadan hendaknya diperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian wal i'tikafu fil masjid, dan sunnah juga ketika bulan Ramadan itu memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Dan pahala keutamaan i'tikaf ini luar biasa, banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis. La siyama fi ashril akhir, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Fahuwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza dakhala ashrul awakhir, adalah Nabi ketika telah masuk 10 akhir bulan Ramadan, tawal firasha, Nabi ini melipat tempat tidurnya, wasyaddal mi'zara, dan Nabi mengencangkan sarung beliau, wada'aba ma'ahu ahluhu, ay adamun nasba fil ibadah. Ya, Nabi dan keluarga beliau ini melanggengkan, menegakkan di dalam ibadah. Jadi tekun ibadah ketika masuk daripada 10 bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Idfiha, karena pada akhir 10 akhir bulan Ramadan itu Lailatul Qadri, ada malam Lailatul Qadar. Wal aghlabu, dan pada umumnya annaha, malam Lailatul Qadar tadi, fi autariha, pada malam-malam ganjil tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Wal asbahu, dan yang paling menyerupai al-autari, wa ashabahul autar, dan yang paling menyerupai malam-malam ganjil itu adalah Lailatu ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in, yaitu pada malam 21, 23, 25 dan 27. Nah, malam-malam ganjil itu adalah malam yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Wattatabu'u fi hadzal i'tikaf aula, dan terus menerus di dalam beriktikaf itu lebih utama daripada pisah-pisah. Jadi 10 akhir sampai malam ke-30 itu hendaknya terus sambung terus. Itu lebih utama daripada pisah-pisah dikhususkan pas malam-malam ganjil saja. Jadi lebih utama terus menerus, meskipun tidak malam ganjil tetap i'tikaf. Fa inna dzara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tatabu'uhu bil khuruj min ghairi darurah. Dan jika seorang bernazarnya itu ingin i'tikaf mutatabi, terus menerus. Aw nawahu, atau seorang berniat i'tikaf 10 hari akhir bulan Ramadan ini terus menerus. In qata'a tatabu'uhu, maka terputuslah tatabu'nya dengan sebab bil khuruj, keluar, min ghairi darurah, keluar melakukan sesuatu yang tidak mendesak. Kama, contohnya sebagaimana lau kharaja li iyadati marid, seperti keluar untuk menjenguk orang sakit, au syahadatin, atau persaksian, au janazatin, atau menjenguk mengiringi jenazah, au ziyaratin, atau berkunjung, au tajdidit taharah, atau memperbarui bersuci. Sudah ada wudu, pengen wudu lagi, itu kan bukan darurat.
Nah, kalau keluar daripada masjid melakukan hal-hal itu tadi, maka tatabuknya tadi terputus, harus diulangi lagi. Wa in kharaja liqada'il hajah, dan apabila seorang keluar dari masjid tadi untuk menunaikan hajah, untuk buang air kecil atau untuk buang air besar, lam yang qati i'tikafuhu, maka i'tikafnya tidak terputus. Walahu, dan baginya boleh ayyatawadda'a, berwudu fil bait, di rumah, ketika rumahnya dekat dengan masjid. Wala yambaghi, dan tidak sepantasnya ayyu arrija ala syughlin akhar, dan tidak sepantasnya baginya melakukan kesibukan yang lainnya selain daripada berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju, Nabi tidak keluar dari masjid, maksudnya illa li hajatil insan, kecuali karena sebab hajatnya manusia. Hajatnya manusia ini ya seperti buang air besar atau buang air kecil dan yang lain-lainnya. Wala yas'alu anil marid, dan tidak bertanya tentang orang yang sakit, Nabi illa maron, Nabi tidak bertanya tentang orang yang sakit kecuali sambil lalu, sambil berjalan. Wa yang qati'ut tatabu bil jima', wa yang qati'u, dan terputus apa at-tatabu'u, iktikaf tatabuknya tadi itu bil jima', dengan sebab jima'. Kalau melakukan jima', maka iktikaf tatabuknya tadi terputus. Wala yang qati' bitakbil, akan tapi kalau cuma sekedar mencium, la yang qati' tidak terputus. Wala ba'sa fil masjid, dan tidak masalah di dalam masjid itu bitatoyubi, menggunakan minyak harum. Nah, bahkan disunahkan waqtin nikah, dan melakukan akad nikah itu juga sunnah, itu melakukan akad nikah di dalam masjid. Wabil akli wan naumi wa ghuslil yadaini fit tosti, dan tidak masalah juga makan, minum, tidur, membasuh kedua tangan, tapi membasuhnya tadi fit tosti, di wadah cuci tangan, itu boleh. Kenapa? Wa kullu dzalik qad yahtaju ilaihi fi tatabu, karena itu semua, makan, minum, tidur, mencuci tangan di wadah itu terkadang butuh kepadanya di dalam iktikaf tatabu. Iktikaf tatabu ini iktikaf yang terus-menerus. Wala yang qati'ut tatabu bi khuruji ba'di badanihi, dan iktikaf tatabu itu tidak terputus dengan sebab keluar sebagian badannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yudni ra'sahu, beliau ini menjulurkan kepala beliau, faturajjiluhu Aisyatu ummul mukminin, kemudian ibunda Aisyah ummul mukminin itu menyisir kepala beliau, rambut beliau. Wahia fil hujrah, sedangkan beliau Siti Aisyah, ibunda Aisyah itu fil hujrah, berada di dalam kamar beliau. Jadi antara kamar dan masjid itu nempel, itu tidak masalah. Wa mahma kharajal mu'takifu liqadai hajatihi, dan ketika seorang yang iktikaf itu keluar untuk menunaikan hajatnya, fa idza ada, maka ketika dia kembali masuk masjid lagi, yang bagi hendaknya ayasta'nifa niyata, hendaknya dia memulai lagi, mengulangi niatnya. Jadi ketika seorang yang iktikaf itu keluar masjid untuk menunaikan hajatnya, maka ketika dia kembali lagi ke masjid, maka hendaknya dia memulai lagi niat iktikafnya. Aku niat iktikaf. Illa, kecuali idza kana, apabila dia qad nawa awalan asyra ayyamin masalan, kecuali kalau dia pada permulaannya sudah niat iktikaf 10 hari misalnya. Aku niat iktikaf 10 hari. Nah, kalau seperti itu enggak masalah
enggak perlu niat lagi. Kalau enggak niat iktikaf tatabu, tidak niat 10 hari secara langsung, maka tetap disunahkan ketika keluar masjid kemudian masuk kembali ke masjid lagi, tetap disunahkan niat lagi. Wal afdalu, akan tapi yang lebih utama kata beliau, ma'adzalik, bersama itu semua, at-tajdidu, mengulangi niatnya setiap masuk ke masjid itu lebih utama. Nah, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.